keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah mengatakan pada surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ya'budun, yakni yuwahhidun, yaitu agar semua manusia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah dan tauhid, Allah mengutus semua nabi dan rasul. Allah mengatakan pada surah An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap masa, yakni rasul, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, taghut adalah ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw mudha'in. Taghut adalah segala sesuatu yang diperlakukan melampaui batas, baik itu disembah, ditaati ataupun dipatuhi. Dan taghut ini jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi para pemukanya dan bosnya ada 5. Yang pertama adalah iblis, laknatullah. Ini bosnya, bos besarnya. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua, siapa saja yang disembah dan dia redha dengan itu. Jika ada yang diputuskan dan dia merasa itu tidak apa-apa, maka dia adalah taghut. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Siapa saja yang mengajak orang lain, siapa saja yang mengajak manusia untuk mensucikan dirinya. Jadi jika ada orang yang mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya, menganggap dia orang suci, ya, maka dia adalah bagian dari taghut. Kemudian yang berikutnya, wa man da'a syai'an min ilmil ghaib. Yang kelima, orang-orang yang mengaku mengetahui masalah gaib, misalnya kapan terjadinya kiamat, kapan keluarnya Dajjal, kapan turunnya Nabi Isa. Nah, jika ada yang mengaku mengetahui masalah gaib, maka dia adalah taghut dan bohong besar atau pendusta besar. Kemudian yang keempat, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum selain dengan apa yang Allah turunkan. Inilah menetapkan oleh para ulama. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, tauhid merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah." Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar. Dan siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya, maka dia akan masuk neraka. Hadis dari Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, syirik memiliki musuh atau lawannya, dan tauhid memiliki musuh, ya, yakni kesyirikan. Syirik ini merupakan lawan dari tauhid, dan sungguh syirik merupakan kejahatan yang paling besar. Allah mengatakan pada surah Luqman ayat 13, Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kejahatan
kezaliman yang paling besar. Karena syirik akan menggugurkan pahala pelakunya dunia dan akhirat, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 48, kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan dia akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Karena syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah berfirman pada surah Az-Zumar ayat 65, Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yakni Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh hapuslah amalanmu, hilanglah amalanmu, dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, 7 dosa besar yang paling membinasakan. Dia berada di nomor 1, sebagaimana disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma kunna. Waktu itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu 7 dosa yang membinasakan? Maka beliau pun menjelaskan, yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama itu engkau berbuat kesyirikan pada Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang kedua, engkau membunuh jiwa, engkau membunuh orang yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu? Yang pertama adalah membunuh dan hukumannya qisas. Yang kedua, saya buzani, orang yang telah menikah berzina maka dihukum mati juga, ya, dirajam, dikubur, ditanam dan dilempar dengan batu sampai mati. Yang ketiga, orang murtad, tetapi yang berkewajiban untuk melaksanakannya adalah pemerintah, bukan orang pribadi. Kemudian yang ketiga, aklur riba, memakan harta riba. Yang keempat, aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian kabur ketika medan jihad, yakni ketika 2 buah pasukan saling bertemu di medan perang, maka kabur ketika perang itu adalah dosa besar. Dan yang ketujuh, memfitnah seorang wanita yang baik-baik, yang menjaga kesucian dirinya, berbuat serong, berbuat zina. Inilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Sekarang kita masuk pada kesimpulan kita. Yang pertama adalah keutamaan tauhid, dan ia merupakan sebab utama untuk masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Kemudian yang kedua, bahaya syirik dan wajibnya kita berhati-hati terhadapnya. Yang terakhir, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali pelakunya telah bertobat. Demikianlah tausiah kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa tuntuhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.